Hamsyah di channel Advertholic Idea Maniacs, channel khusus mengenai kreatif strategi periklanan yang di dalamnya membahas secara khusus gimana merancang sebuah iklan hingga eksekusi. Semoga teman-teman yang sedang belajar merancang iklan dapat mengambil beberapa hal yang memang membantu dalam proses pembelajaran kalian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perancangan iklan dengan media visual statis atau lebih banyak dikenal dengan iklan print ad kali ya. Cuman saya melihat paradigma saat ini perubahan media digital akhirnya mendorong orang untuk tidak lagi menikmati koran. Mungkin anak-anak sekarang udah nggak ingat apa itu koran gitu ya. Udah tidak menyentuh lagi itu koran dan majalah, sehingga iklan cetak agak kurang pas gitu saat ini ya. Kita lebih pas menyebutnya sebagai iklan dengan media visual statis atau yang hanya satu lembar dan tidak ada mungkin beberapa, kalau iklan yang kreatif mungkin ada jadi 2 lembar gitu ya dengan media kreatif. Cuman kita membahas kurang lebih gambarnya kita membuat iklan untuk poster ya. Asiknya sih berangkat dari study case ya. Mungkin nanti saya akan cerita berangkat dari satu tugas mahasiswa yang mungkin dengan berangkat membahas dari iklan tersebut, teman-teman bisa paham gimana merancang sebuah iklan media statis atau iklan cetak atau iklan print ad. Iklan yang diangkat ini mungkin akan nanti bisa dilihat di tampilan bahwa dia mengangkat sebuah produk yang cukup menarik, yaitu KitKat. Cuman bedanya ini ada USP-nya adalah ukuran lebih besar. Karena memang pada umumnya KitKat ukuran kecil ya, paling gede juga ada yang kotak ini lebih besar gitu ya. Dia merancang pesannya cukup menarik, hanya memodifikasi dari pesan yang sudah sebelumnya udah populer ya. Have a brick, have a KitKat. Nah, dia menambahkan big-nya, hanya menyelipkan kata big, jadi have a big brick with KitKat. Nah, sering terjadi kendala ketika dalam perancangan, terutama untuk para perancang iklan pemula gitu, adalah mereka terlalu gamblang menerjemahkan pesan ke dalam visual. Jadi apa adanya, begitu telanjang gitu ya kalau bahasa kerennya ya. Jadi apa adanya. Jadi bayangkan dengan pesan have a big brick with KitKat, dia memvisualkan produknya atau KitKatnya itu seolah ini ya, saya tidak tahu nih yang ditangkap oleh rekan-rekan ketika melihat iklannya, seolah itu dilemparkan dan menembus ke dinding kaca yang pecah gitu ya, dinding kaca pecah, dengan asumsi bahwa pesan itu menyampaikan bahwa begitu besarnya ukurannya akhirnya punya kekuatan atau power yang besar untuk memberi apapun gitu ya. Tapi bagi saya kok gitu banget gitu ya. Padahal itu banyak hal yang bisa digali, bisa diolah, bisa diulik lagi gitu ya. Dan ini mungkin kendala lain dari para perancang iklan pemula, terlalu puas dengan ide pertama. Maka saya suka bilang jangan percaya ide pertama loh. Gali terus, cari terus. Karena apa? Ide pertama itu pasti, atau bukan pasti ya, umumnya itu pun yang dipikirkan oleh kebanyakan orang. Ya, jadi ketika ada ide pertama, jangan puas di situ, gali lagi. Mungkin itu sebagai titik berangkat, oke, menarik, tapi terus ditemukan kira-kira apa lagi yang bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan hal yang sama. Atau mungkin permasalahan lainnya adalah terlalu terjebak di insight yang itu aja, atau bahkan belum nemu kali insight-nya gitu ya. Padahal banyak hal yang bisa digali, dikaitkan terkait dengan pesan yang sudah dirancang gitu ya. Makanya saya suka selalu menyampaikan bahwa untuk bisa menghasilkan ide iklan yang unik, yang berbeda, yang unexpected, yang tidak terduga, baiknya berangkat dari insight target audience atau insight consumer insight gitu ya. Karena kalau balik ke benefit produk, ya namanya produknya gitu-gitu aja sih, nggak ada apa. Kadang-kadang kesini-sini dengan teknologi yang lebih maju, antara produk A dan B tuh nggak ada bedanya ya, susah membedakannya. Makanya gali dari sisi insight. Nah, setelah diskusi panjang, akhirnya saya membuat sebuah iklan perbaikan dengan tujuan bukan untuk merendahkan atau meledek gitu, enggak lah. Tapi saya harap saya membuat iklan yang
baru gitu, membuat yang itu punya gambaran bahwa gini loh caranya gitu ya. Akhirnya saya membuat iklan yang berangkat dari insight eh, seseorang itu ketika akan melakukan atau mengambil sebuah keputusan yang luar biasa, yang besar, atau dia menghadapi masalah yang besar, maka dia harus mengambil keputusan yang luar biasa yang bisa mungkin menentukan hidupnya dia gitu ya. Keluar dari pekerjaan, atau memilih sebuah profesi, atau dia pergi ke suatu tempat untuk meninggalkan tempat yang lama, itu kan sesuatu yang besar gitu ya. Dan ketika proses berpikir, dia merenung untuk menentukan pilihannya itu, dia butuh break, dan teman yang tepat untuk bisa menemukan solusi yang besar adalah KitKat yang ukuran besar itu. Jadi saya ngambil insight sisi gimana ketika orang ingin melamar pasangannya, pasangan wanitanya, dan itu bagi dia suatu keputusan yang luar biasa. Dan ketika akan menyampaikan itu, dia butuh break yang akhirnya memberi kekuatan untuk mau ngomong gitu ya. Jadi visualnya sederhana banget. Jadi dari visual, dari gambar, anggaplah di ukuran A4 itu dibagi tiga, posisinya landscape, bisa dilihat ya. Pada yang bagian pertama digambarkan suasana dinner kali ya. Jadi hanya beberapa meja dan beberapa alat makanan yang sangat identik mewakili sebuah dinner yang mewah gitu ya. Lalu pada bagian kedua muncul produk ya, nggak full ya, sepotong aja. Kita main metonimi lah. Orang udah tahu ketika ngambil segitu akan terbayang bahwa ini adalah produk yang ditawarkan, itu KitKat. Yang terakhir ditutup dengan gambar cincin, di cincin yang indah dan menarik. Intinya si iklan ini pengen menyampaikan bahwa kita seseorang ingin melamar si pasangannya atau pasangan perempuannya itu, dia mengajak ke tempat untuk dinner, tempat untuk yang pas untuk menyampaikan perasaannya itu. Dan kita mau ngomong itu butuh mungkin deg-degan, atau ya itu insightnya gitu ya, mau ngomong tuh ya nggak diterima atau nggak gitu ya. Makanya dia butuh break yang luar biasa. Makanya temennya KitKat akhirnya di gambar berikutnya dia berani untuk menyatakan cinta, menyatakan pertunangannya itu, dan semua terjadi oleh KitKat. Akhirnya ditutup dengan tagline "Have a big break with KitKat". Dari situ bisa dilihat bahwa banyak peluang yang bisa dilakukan. Mungkin itu bukan ide yang paling terbaik ya, masih ada, bisa digali lagi banyak itu. Tapi pada dasarnya jangan pernah puas dengan apa yang dipikirkan dan ngerasa bahwa itu udah cerdas banget lah. Belum tentu ya. Dan hal untuk bisa menggali atau memperkaya ide itu, Anda bisa melakukan, salah satunya adalah mungkin referensi ya, seperti biasa, cari referensi, nge-googling ya. Dan mungkin jangan sampai ketika googling ya hal-hal yang berkaitan dengan itu aja, mungkin kamu bisa keluar dari hal-hal yang lain. Maksudnya gini, kita jangan melihat dari sisi iklan yang berkaitan dengan produk tersebut, yang ya coklat juga atau apa. Coba melihat dari iklan-iklan yang mungkin produknya sedikit nggak nyambung. Kita hanya butuh percikan ide kita di kepala kita ya. Karena kadang-kadang ide itu kan terbenam di bawah sadar ya, hal-hal yang bisa pernah kita lihat, pernah kita perhatikan gitu kan. Nanti dengan referensi mungkin itu bisa memicu sesuatu ide yang lebih berbeda gitu. Atau juga mungkin melakukan hal yang memang berbeda ya, jadi nggak diem duduk gitu kan. Mungkin lakukan hal apa, mungkin nonton film, main game, atau apapun gitu ya. Cari hal-hal yang membuat kita tuh terpercik idenya gitu ya. Atau yang biasa umum dilakukan juga brainstorm ya, karena kadang-kadang kita menangkap apa yang disampaikan oleh rekan kita tuh memicu pikiran kita yang lain yang tidak terduga juga gitu ya. Jadi makanya brainstorm itu suatu hal yang lumrah dilakukan di proses kreatif periklanan. Mungkin itu bagian awal dari series perancangan iklan dengan media statis atau print ad. Nanti beberapa video ke depan akan dibahas secara kontinu ya, secara berkelanjutan mengenai perancangan iklan ini.